silakan duduk di sana ya. Kasih Ibu. Terima kasih Bu. Antrian nomor 7, silakan ya. Nama ibunya siapa? Rahmanila. Saya sambil nulis ya Bu. Umurnya? 25 tahun. 25. Apakah ibu pernah memiliki riwayat penyakit atau hipertensi? Sebelumnya pernah mengalami hamil atau ini yang baru yang pertama? Yang pertama. Apakah ibu sering mengalami mual yang berlebihan, muntah atau pusing? Cuma pusing. Apakah itu turunan dari nenek atau ibu? Enggak. Enggak. Baik, untuk ibunya kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Untuk bapaknya silakan tunggu di sini terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih Bu. Ini Bu hasil pemeriksaan. Tadi kita sudah melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi darah ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi, kondisi ibu sangat normal. Jadi, pertahankan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi seperti daging, sayuran, kacang-kacangan, dan hindari makanan yang mentah. Lalu minum air yang cukup dan lakukan olahraga yang teratur untuk sirkulasi darah yang baik. Nanti lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu supaya melengkapi perkembangan janinnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, bagaimana sih cara saya supaya pengetahuan tentang kehamilan bisa lebih bagus lagi? Saya merekomendasikan sebuah video tentang kehamilan Ibu. Ibu bisa tonton video tersebut agar pemahaman ibu lebih mendalam tentang kehamilan supaya janin ibu berkembang dengan baik. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, sama-sama. Mari Bu, saya angkat. Gizi seimbang merupakan susunan asupan sehari-hari yang diperlukan untuk memenuhi gizi harian sesuai dengan kebutuhan atau kondisi tubuh. Nah, pada ibu hamil, tentunya gizi yang diperlukan sangat berbeda dengan pada saat sebelum hamil. Karena selama masa kehamilan, ibu memerlukan tambahan kalori sebanyak 300 kilokalori dari makanan, terutama pada saat trimester kedua dan ketiga. Nah, gizi seimbang dari ibu hamil itu harus terpenuhi dengan baik untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan. Mulai dari makronutrien, mikronutrien, dan vitamin. Berikut adalah masing-masing penjelasan tentang nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil. Makronutrien merupakan nutrisi yang mengandung energi atau kalori seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Yang pertama, protein. Kebutuhan asupan protein untuk ibu hamil adalah 75-100 gram atau setara dengan 2-3 porsi sumber protein per hari. Beberapa sumber protein yang bisa dipilih antara lain itu daging ayam, daging sapi, telur, dan tahu. Protein dibutuhkan sebagai sumber kalori dan pembentukan darah bagi ibu hamil, serta zat pembangun jaringan tubuh pada janin. Yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang penting dipenuhi selama kehamilan. Pilihlah karbohidrat kompleks dengan kandungan serat seperti jagung, nasi merah, roti gandum, serta buah dan sayuran. Makronutrien yang ketiga yaitu lemak. Nah, seperti yang kita ketahui, lemak itu terbagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Untuk ibu hamil, tentu saja kita harus memilih lemak tak jenuh. Contohnya seperti ikan salmon dan alpukat. Lemak baik mengandung asam lemak omega 3 yang mendukung pertumbuhan otak dan mata bayi sejak dalam kandungan. Asupan ini juga membantu perkembangan plasenta dan jaringan lainnya. Selain itu, lemak juga dapat menurunkan risiko baby blues syndrome dan kelahiran prematur. Sementara itu, mikronutrien adalah nutrisi yang mengandung vitamin dan mineral. Mikronutrien ini meliputi asam folat, kalsium, dan zat besi. Nah, jadi yang pertama itu ada asam folat, teman-teman. Nah, asam folat ini apa sih? Jadi asam folat ini berperan dalam pertumbuhan janin dan menjaga tekanan darah ibu hamil.
Apabila ibu hamil mengalami kekurangan asam folat, maka dapat terjadi gangguan dalam perkembangan janin dan dapat menyebabkan risiko preeklamsia. Oh ya, ibu hamil itu membutuhkan 600 sampai 800 mikrogram asam folat per hari. Nah, asam folat ini bisa diperoleh dari kacang-kacangan, hati, telur, dan sayuran hijau. Selanjutnya ada kalsium. Kalsium sangat penting bagi ibu hamil, bukan hanya memperkuat tulang dan gigi, tapi juga untuk mendukung perkembangan janin, keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan bantu kontraksi otot ibu hamil. WHO merekomendasikan asupan 1.200 mg per hari yang dapat diperoleh dari yogurt, ikan sarden, susu, keju, dan bayam. Sehat dan pastinya enak. Yang terakhir ada vitamin. Ibu hamil juga butuh vitamin yang gak kalah penting, terutama vitamin B dan D. Vitamin B seperti B1, B2, B6, B9, dan B12 dapat membantu energi dan kesehatan plasenta. Sementara vitamin D, terutama D3, dapat mendukung pertumbuhan tulang pada janin. Vitamin B bisa didapatkan dari daging ayam, pisang, kacang-kacangan, garam, dan roti. Sedangkan vitamin D bisa dari susu, jeruk, ikan, dan yang paling penting atau yang paling gampang, cukup berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kehamilan itu perjalanan yang luar biasa, jadi pastikan bumil tetap sehat, bahagia, dan cukup nutrisi. Caranya gampang, yaitu makan makanan bergizi dan nikmati setiap momennya. Nah guys, for information, ibu hamil itu tetap dapat berpuasa jika dalam kondisi tidak ada komplikasi, sehat, dan berkonsultasi dengan tenaga medis. Di sini ada beberapa tips untuk menjaga nutrisi selama berpuasa. Yang pertama itu memilih makanan kaya energi pada saat sahur. Konsumsi makanan berkarbohidrat kompleks seperti nasi, roti gandum, atau sereal berserat tinggi. Juga bisa dilengkapi dengan cemilan sehat seperti pisang dan kurma. Yang kedua itu makan sedikit tetapi sering. Waktu makan itu bisa dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu pada saat berbuka dan maghrib, sebelum sholat tarawih, sebelum tidur, dan pada saat sahur. Sebaiknya hindari porsi besar dan makanan tinggi gula pada saat berbuka puasa. Mulailah dengan cemilan ringan seperti kurma, tahu, ataupun tempe. Setelah gula darah stabil, bisa dilanjutkan dengan makanan utama yang mengandung karbohidrat, protein, dan serat untuk menjaga keseimbangan gizi. Makasih. Selanjutnya yang ketiga, minum susu. Susu mengandung protein, kalsium, dan vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin. Yang keempat, kurangi kafein dan perbanyak cairan. Hindari teh dan kopi, serta perbanyak air putih saat sahur dan berbuka untuk mencegah dehidrasi. Lalu konsumsi buah kaya air seperti semangka atau belewah. Yang terakhir, konsumsi vitamin dan suplemen. Selain dari makanan, ibu hamil juga memerlukan vitamin dan suplemen seperti tablet tambah darah atau TTD. Pastikan untuk rutin mengonsumsinya sesuai anjuran dokter atau bidan selama berpuasa agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi. Lalu, ada beberapa tips nih untuk mewujudkan gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama, mengetahui dan memenuhi kebutuhan kalori setiap harinya. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidak melewatkan sarapan meskipun ibu mengalami sickness atau mual-mual. Lalu yang keempat, hindari makanan yang pedas, berlemak, serta hindari minuman yang bersoda, beralkohol, dan tinggi kafein. Lalu yang terakhir, membatasi konsumsi makanan cepat saji. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Jadi manfaatnya yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua itu untuk mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, itu untuk mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang terakhir, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!